Bulan Ramadan, bulan ibadah. Kita ingin sekali mendapatkan cinta Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah. Maka kejarlah ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang benar-benar mencintai Allah. Kalaulah ibadah wajib, tentu semua orang akan menjalaninya. Akan tetapi kalau ibadah sunnah, disitulah proses penyeleksian siapa yang benar-benar cinta Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa laylah, bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang salat 12 rakaat di siang hari dan malam hari, maka dibangun baginya rumah di surga. Diriwayatkan dari Tirmidzi, arba'an qabla dhuhr, wa rak'ataini ba'daha, wa rak'ataini ba'da al-maghrib, wa rak'ataini ba'da al-isya, wa rak'ataini qabla salat al-fajr. Yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah salat zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Subhanallah, di antara ibadah-ibadah sunnah adalah salat sunnah rawatib. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita dalam salat sunnah rawatib, sehingga kita betul-betul mendapatkan cinta Allah. Apabila kita mengerjakannya, kita mendapatkan keuntungan yang besar. Apabila kita meninggalkannya, kita mendapatkan kerugian yang besar. Kalaulah tadi yang disebut dengan sunnah rawatib muakkadah, yaitu salat sunnah yang dekat dengan wajib atau hampir diwajibkan muakkadah, yaitu 6 sebelum dan 6 setelah. 6 sebelum yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, itu semua qobliyah. Dan setelah yaitu ba'diyah, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ada lagi salat ghairu muakkadah, tidak dekat dengan wajib, yaitu 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Adapun cara menjalankan 4 rakaat sebelum zuhur atau sebelum asar, bisa dijalankan 2 salam, 2 salam, 2 rakaat, ditambah lagi dengan 2 rakaat. Maka apabila kita gabungkan salat sunnah rawatib muakkadah yang hampir diwajibkan dan ghair muakkadah yang tidak dekat dengan wajib, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, ditambah lagi dengan 2 rakaat setelah zuhur. Karena 2 rakaat yang pertama adalah hampir diwajibkan, yang 2 rakaat kedua tidak dekat dengan wajib. Kemudian asar, 4 rakaat sebelum asar, yaitu 2 salam, 2 salam. Maghrib, sebelum maghrib 2 rakaat, dan setelah maghrib 2 rakaat. Adapun yang muakkadah setelah maghrib, yang sebelum maghrib ghair muakkadah. Isya pun demikian, 2 rakaat sebelum isya, yaitu ghair muakkadah. Adapun setelah isya muakkadah, hampir diwajibkan. Mudah-mudahan dengan ilmu ini kita mencoba untuk mengikat diri kita untuk selalu membangun rumah di surga. Para sahabat setelah mendengar sabda Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menjanjikan mendapatkan rumah di surga, maka para sahabat mereka berpegang teguh mengikat diri mereka dengan salat 12 rakaat setiap hari, yaitu salat sunnah rawatib muakkadah, sampai akhir hayat mereka. Mari kita biasakan dalam kehidupan kita untuk memegang salat 12 rakaat sampai akhir hayat kita, karena kita sedang membangun rumah di surga. Ini baru salah satu ibadah sunnah yang harus kita tegakkan. Yang kedua, ilmu al-ada dengan ilmu al-qadha. Al-ada adalah menjalankan ibadah di dalam waktunya.
Al-qadha adalah menjalankan ibadah di luar waktunya. Sebagaimana contoh, apabila kita menjalankan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh, pada bulan Ramadan berarti itu adalah al-ada. Apabila ada seseorang datang bulan atau berhalangan untuk Ramadan, seandainya 1 bulan dia berhalangan 7 hari atau 1 minggu, maka dia bisa menggantikan yang 1 minggu ini di luar Ramadan, tapi niatnya adalah puasa wajib. Itu disebut dengan al-qadha. Jadi yang disebut dengan al-ada atau disebut dengan adaan adalah menjalankan ibadah di dalam waktunya. Al-qadha menjalankan ibadah di luar waktunya. Untuk memegang 12 rakaat, kita harus punya ilmu al-ada dan ilmu al-qadha. Apabila kita masuk masjid, ternyata di masjid itu mereka sudah takbiratul ihram, salat subuh, dan kita belum qobliyah subuh. Padahal kita ingin sekali memegang 12 rakaat dalam 1 hari. Maka kita bersama imam selesai sholat sampai salam, kemudian kita berdiri, yaitu qobliyah subuh dikerjakan setelah subuh, qadhaan, ya, sebagai qadhaan karena di luar waktu, dan itu dibolehkan. Tidak ada perselisihan pendapat dalam mazhab manapun, karena ini terjadi zaman Rasulullah SAW, di hadapan Rasulullah SAW. Sahabat menjalankan qobliyah subuh dikerjakan setelah subuh karena qadha, yaitu di luar waktunya. Begitu juga apabila kita masuk masjid, baru kita sholat 2 rakaat sebelum zuhur, baru 2 rakaat tiba-tiba sudah iqamah, yaitu masuklah sholat zuhur, maka kita gabung sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita menjalankan ba'diyah zuhur, yaitu 2 rakaat, kemudian 2 rakaat qobliyah zuhur dikerjakan setelah zuhur, namanya qadhaan karena di luar waktu. Itulah al-ada dan al-qadha. Al-ada adalah jalankan ibadah di dalam waktunya, al-qadha adalah menjalankan ibadah di luar waktunya. Apabila kita salat jamak takdim zuhur dengan asar digabung di waktu zuhur, maka zuhurnya adalah al-ada, asarnya adalah al-qadha. Apabila kita jamak takhir sampai maghribnya digabung dengan isya ketika salat isya di waktu isya, maka isyanya adalah al-ada dan maghribnya adalah al-qadha. Subhanallah, ini ilmu ada dan ilmu al-qadha harus kita pahami sehingga kita bisa memegang 12 rakaat. Intinya 12 rakaat insya Allah kita akan pegang kalau kita mengerti ilmu menjalankan ibadah al-ada dan al-qadha. Apapun alasannya, apabila kita datang ke masjid, mereka sudah takbiratul ihram salat zuhur, maka kita gabunglah salat zuhur. Kita salat qobliyah zuhur. Setelah kita menjalankan salat zuhur, kita jalankan ba'diyah zuhur. Barulah kita menjalankan qobliyah zuhur setelah zuhur, namanya al-qadha. Mudah-mudahan yang ceramah singkat ini bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan dan kita sebarluaskan sehingga kita mendapatkan rumah di surga. Buat anak kita, keturunan kita, kita wariskan ilmu ini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.